Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raya dengan segenap pengurus yang lainnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Pada bulan yang lalu pembahasannya sudah sampai kepada sombong dengan ilmu, sampai dengan firman Allah, walau kunta fadzan ghalizal qalbi lang faddu min hawlik. Ya, sampai di situ ayatnya. Malam ini kita lanjutkan masih tentang ilmu. Nah, belum selesai pembahasannya. Firman Allah di ayat berikutnya, wa wasafa awliya'ahu. Allah menyifati wali-walinya, faqal, maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Itulah sikapnya para wali Allah dan orang-orang yang senantiasa mengimani Allah dan Rasulnya. Ya, sifatnya begitu, lemah lembut dengan orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Maksudnya keras itu tegas dalam akidah. Ya, tidak mencampur adukan akidah dengan muamalah. Kalau akidah ya harus berdiri sendiri. Kalau muamalah kita bergaul dengan siapa aja diperbolehkan. La yanhakumullah, Allah tidak mencegah, tidak melarang. Ya, kita bergaul dengan siapapun selama mereka tidak memerangi umat Islam dengan alasan agama. Tapi kalau memerangi dengan alasan agama, kita wajib memerangi karena mereka yang memerangi duluan. Ini ada lagi yang mengharamkan berdoa untuk orang Palestina, katanya Palestina yang mendahului, ya, menyerang Yahudi, ya, menyerang Zionis. Ya, ini kan yang ngerti masalah, ya. Ada juga yang mengharamkan itu. Itu nggak ngerti sebenarnya bagaimana penderitaan orang-orang Palestina itu semenjak 48 berdirinya negara Zionis, ya, di Palestina itu, di mana hakikatnya mereka menjajah, ya, negara Palestina sampai sekarang. Ya, luar biasa penderitaan mereka, Pak. Ya, barangkali kita karena nggak dengar ada kejadian 7 Oktober itu, kita ingat kembali bagaimana penderitaan mereka. Mudah-mudahan, ya, Hamas, ya, berdiri, negara Palestina bisa berdiri menjadi suatu negara merdeka. Amin ya rabbal alamin. Dan penderitaan mereka, ya, dihilangkan oleh Allah, tidak seperti yang sekarang ini. Wa kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi SAW bersabda, bima rawahul Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Nabi bersabda, yakunu qaumun yaqra'una al-Qur'an, adanya satu kaum membaca Al-Qur'an, la yujawiza hanajirahum, yang tidak melewati tenggorokannya. Baca Al-Qur'annya cuma di mulut doang, Pak, nggak nyampe ke hati. Ya, yaquluna, mereka berkata, qad qara'na al-Qur'an, sesungguhnya kami telah membaca Al-Qur'an. Paman aqra'u minna, maka siapakah yang lebih pandai membaca Al-Qur'an dari kami?
Baca Qurannya baru di mulut doang, ya. Kemudian sudah bisa mengatakan siapakah yang lebih pandai dari kami. Wa man a'lamu minna, dan siapakah yang lebih alim, yang lebih berilmu dari kami. Ya. Kalau orang yang sombong dengan ilmu itu, ilmunya belum seberapa udah sombong. Summa irtabata ila ashabihi, kemudian Nabi berpaling pada para sahabatnya, waqal, dan beliau bersabda, ulaika minkum ayyuhal ummah, mereka itu ya bahagian dari kamu wahai umat, kata Nabi pada para sahabatnya. Ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah adalah umpannya api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Ya. Jadi periwayat hadis itu banyak, Pak. Ya, selama ini kita kenal ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, kemudian At-Tirmizi, padahal masih ada lagi Ibnu Mubarak, dia salah seorang perawi hadis. Imam Asyuti juga sama, termasuk juga perawi hadis. Walizalika qala Umar radhiyallahu anhu, demikian pula Umar, semoga Allah ridha padanya, berkata, la takunu jababaratal ulama, janganlah kamu semua para ulama menyombongkan diri, fala yafi ilmukum bijahlikum, maka tidak sebanding ilmumu dengan kebodohanmu. Ya, kita ilmu berikan oleh Allah cuma sedikit, jadi tidak patut untuk menyombongkan diri. Nanti pada bab penjelasan tentang mengobatinya baru nanti jelas bagi kita, Pak, ya, bagaimana cara menghilangkannya sifat sombong ini. Pada kajian selesai ini ada 7 ya semuanya, 7 hal yang menyebabkan orang menyombongkan diri ini selesai, nanti masuk ke kajian bagaimana mengobati sifat sombong itu. Mudah-mudahan ya, dengan kita terapkan mengobati sifat sombong, Allah singkirkan sifat sombong itu dari kita. Ya, tidak dominan gitu. Ada tapi lemah gitu. Yang dominan itu sifat tawaduknya yang lebih tampak. Ya gitu, Pak. Karena sifat itu sudah sudah disibgoh, sudah dicelupkan oleh Allah dua sifat itu pada hati kita. Alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan ke dalam hati itu sifat fujur dan sifat takwa. Jadi dua sifatnya ada, Pak, ada selalu, cuman tergantung bagaimana kita meredamnya. Yang kita redam yang sifat-sifat mazmumahnya, yang kita dominankan sifat yang mahmudahnya, sifat terpujinya, ya, begitu caranya. Walizalika istazana Tamimud Dari Umar radhiyallahu anhu fil qisas. Demikian pula Tamim Ad-Dari meminta izin pada Umar, semoga Allah ridha padanya, untuk bercerita, untuk menyampaikan riwayat-riwayat lah, cerita-cerita gitu. Fa'aba ayyazina lahu, tapi Umar tidak mengizinkannya. Wa qala, kemudian beliau berkata, innahu zabhu, sesungguhnya ini adalah penyembelihan. Nah, itu kata beliau penyembelihan. Apa itu maksudnya penyembelihan itu? Pemaksaan lah gitu ya. Memaksa untuk memberikan izin. Beliau keberatan memberi izin karena takut nanti si Tamim Ad-Dari ini muncul sifat sombong dalam hatinya. Maka beliau khawatir tidak memberikan izin. Wasta'zanahu rajulun kana imamu qaumin. Demikian pula seorang laki-laki meminta izin pada Umar, dia adalah imam suatu kaum, annahu iza salima min salatihi, bahwa sesungguhnya dia apabila telah salam dari salatnya, zakarahum, dia bercerita kepada jamaahnya, menyampaikan cerita-cerita, riwayat-riwayat. Faqala, ya, kemudian
Pak Umar berkata pada si orang laki-laki ini, inni akhafu an tantafiqa hatta tablugha Suriya. Sesungguhnya saya khawatir, saya takut kamu kembung angin. Nah, kembung angin itu maksudnya ya masuk kesombongan dalam hatinya. Ya, hingga sampai ke bintang Surya. Itu bahasa kiasan ya, bahasa tamsil, bahasa kiasan lah. Ya. Demikian para sahabat khawatir memberikan izin kepada orang yang minta izin kepada beliau. Karena khawatir itu tadi, ya, sifat sombong nanti terhembus ke dalam hatinya. Wasallahu Huzaifah biqaumin. Huzaifah bin Yamani salat pada satu kaum. Falamma salima min salatihi, maka ketika beliau telah salam dari salatnya, beliau berkata, lital tamisanna imaman ghairi. Hendaknya kalian mencari imam selain aku, kata Huzaifah. Ya, ini Huzaifah itu takut, Pak, untuk sifat sombong itu. Ya. Makanya kita jadi imam ya kudu ya hati-hati. Jangan sampai muncul sifat sombong tadi. Apalagi membaca ayatnya itu dibuat-buat itu, jangan sampai biasa-biasa saja. Ya, sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kalau masalah lagu memang harus bagus, ya. Ya, lagu itu biasanya diiringi oleh suara yang bagus juga. Walaupun kita berusaha membaguskan lagu, tapi kalau suara tidak mendukung ya nggak bagus-bagus juga. Aulitasolanna wahdana, atau kamu sholat sendirian saja, kata Huzaifah pada para jemaahnya. Fa inni ra'aitu bin nafsi annahu laisa fil qaumi abdul minni. Karena sesungguhnya saya melihat pada diri saya bahwasanya tidak ada pada dalam kaum ini yang lebih utama dari saya. Nah, ini karena beliau khawatir, Pak. Maka beliau mencari orang selain aku jadi imam sholat gitu. Ya. Fa iza kana mislu Huzaifah la yaslimu. Apabila orang seperti Huzaifah tidak merasa selamat, fakaifa yaslimu du'afa'u min mutaakhiri hadhil ummah. Maka bagaimanakah orang yang lemah dari umat yang terakhir ini ya merasa selamat, ya. Demikian Pak gambarannya, ya. Huzaifah hanya seorang sahabat Nabi khawatir beliau ya muncul sifat sombong ini ya, karena itu sifat sombong itu siapa saja biasa ya menghinggapi siapa saja. Pama a'azzu ala basitil ardi, maka alangkah sukarnya di permukaan bumi ini aliman, seorang yang alim, yastahiqu ayyuqala lahu alimun, ya, bahwa dia berhak dipanggil sebagai orang alim. Summa innahu la yahrikuhu izul ilmi wa khailauhu, ya, bahwasanya dia tidak digerakkan oleh kemegahan ilmu dan kesombongannya. Gitu. Fa'in wajada zalika fahuwa siddiqun zamanuhu. Dan jika menemukan orang yang demikian, maka dia itu adalah orang yang siddiq, yang benar-benar yang benar dalam ilmunya di zamannya. Fala yang bagi ayyufariqo bal yakuna nazaru ilahi ibadatan, ya, dan seyogianya ya tidak jangan berpisah darinya, ya, bahkan memandangnya adalah bernilai ibadah. Jadi kalau ada orang yang ketemu dengan orang yang sibuk dalam ilmunya, dijelaskan oleh Imam Ghazali, memandangnya itu sudah bernilai ibadah, ya. Orangnya hafiz Quran, ilmunya dalam, menyampaikannya juga santun, ya, tidak membuat fitnah terhadap orang lain, ya. Nah, yang kayak begitu tuh memandangnya saja sudah bernilai ibadah. Fadlan an istibadati min anfasihi wa ahwalihi, ya, terutama dari mengambil faedah dari dirinya dan keadaannya. Ya, itulah penjelasannya
Imam Al-Ghazali. Kemudian ditutup ya tentang sombongan dengan ilmu ini riwayat sebuah hadis Nabi. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia suatu masa, man tamasaka bihi bi usrin ma antum alaihi najan, ya, orang yang berpegang dengan 1/10 dari apa yang ada pada mereka, orang yang berpegang dengan apa yang ada pada kamu dengan 1/10 darinya. 1/10 dari seorang siddiq itu maksudnya. Alaihi najan, maka dia akan selamat. Jadi kita memegang 1/10 aja, ya, ilmu yang dia punyai dari orang-orang siddiq, insya Allah kita akan selamat. Karena ini disampaikan ilmunya benar dari Quran dan hadis. Begitu Pak. Ya, demikian penjelasannya tentang ilmu, di mana dijelaskan oleh Imam Ghazali, fal ilmu min a'zami ma yatakabbaru bihi. Ya, bahwa ilmu itu adalah bagian yang terbesar dari apa yang menyebabkan orang-orang itu menyombongkan diri. Ini ilmu. Ya. Makanya ini para ulama diingatkan juga oleh Umar bin Khattab, oleh Nabi juga. Nabi bersabda, apatul ilmi al-khayla, bahaya ilmu itu adalah kesombongan. Ya. Ya, termasuk yang berbicara ini juga Pak, kudu menjaga diri juga, jangan sampai menyombongkan diri. Nauzubillah min dzalik. Ini belum seberapa kok udah menyombongkan diri gitu. Kita belajar, harus kenal diri baru kenal Allah. Kemudian yang kedua, al-amalu wal ibadah. Jadi sombong dengan amal dan ibadah. Kok bisa itu? Nah, ini ada penjelasannya. Walaysa yaqilum an razilatil izzi wal kibri wa istibalati qulubin nas. Bahkan dia tidak lepas dari hinanya kemegahan, kesombongan dan kecenderungan hati kepada manusia, az-zuhadu wal ibadu, bagi orang yang ahli zuhud dan ahli ibadah. Fatarasahul kibru minhum, dan menguatlah kesombongan pada mereka, fid din wa dunya, dalam agama dan dunia. Ini orang yang sombong dengan amal ibadah. Amma fid dunya, adapun di dunia, bahwa annahum yarawna ghairahum biziyaratihim ula minhum biziyarati ghairihim, bahwa mereka melihat orang lain berkunjung kepadanya itu lebih utama daripada mereka berkunjung pada orang lain itu. Jadi maunya orang aja yang berkunjung pada dia, ya, seolah-olah amal ibadah yang dia lakukan itu merupakan nikmat bagi makhluk. Nah itu Pak. Wa tawakka'una qiyamun nas, dan mereka mengharap orang lain itu mau melaksanakan biqada'i hawaijihim, untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Wa tawqirihim, dan memuliakannya. Wa tawasu'lahum, dan melapangkan untuk mereka fil majalis, di majelis-majelis. Wa zakarahum bil wara'i wat taqwa, dan orang lain itu menyebut-nyebut mereka orang yang wara' dan orang yang ahli takwa. Wa taqdimihim ala sa'idin nas bil khusus, dan mendahulukan mereka, ya, orang-orang yang merasa sombongnya amal ibadah ini daripada orang lainnya dalam berbagai macam kebahagiaan. Ila jami' ma zakarnahu fi hakil ulama, sampai pada semua yang telah kami sebutkan tentang hak-haknya para ulama. Telah dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang hak-hak para ulama. Wa ka'annahum yarawna ibadatihim manatun 'alal khalqi, seolah-olah mereka melihat bahwa ibadah yang mereka tunaikan itu adalah suatu nikmat bagi makhluk. Jadi kalau seandainya dengan ibadahnya itu, wah, dengan ibadahnya orang lain selamat dengan ibadahnya. Nah itu Pak. Wa amma fid din, adapun di dalam agama, bahwa ayyarun nasa halikin, bahwa dia melihat orang atau melihat manusia pada celaka, pada binasa.
wa yaran nafsahu najian, dan melihat dirinya lah yang selamat. Wa huwal haliku tahqiqan, wa huwal haliku tahqiqan, dan dialah ya hakikatnya yang binasa. Mahma ra'a zalika, manakala dia melihat yang demikian. Jadi kalau dia melihat orang lain, nah ini orang lain yang akan celaka, dirinya aja yang selamat. Ini contoh aja Pak ya. Ya mungkin perilaku sombong amal ibadah itu ada mungkin dengan cara-cara yang lainnya. Ya, karena Imam Ghazali ini menyusun kitab ini itu setelah 10 tahun beliau khalwat di sebuah masjid di Damsyik sana, di Damaskus sana, Suriah. Nah setelah beliau khalwat, beliau susun kitab ini sambil melihat-lihat bagaimana orang sombongan ilmu dengan amal ibadah diperhatikan oleh beliau. Nah dibuat contoh, ya diceritakan oleh beliau contoh-contoh tersebut. Begitu. Tapi bisa jadi dalam prakteknya di zaman sekarang ya beda, cara melaksanakannya beda. Tapi intinya sama, sombong juga dengan amal ibadah. Begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi kalau beliau kita menganggap orang lain itu yang binasa, kita yang selamat. Nah, ini sabda Nabi. Iza sami'tumur rajula, apabila kamu mendengar seseorang yakul, yang berkata, halakan nas, manusia binasa, bahwa ahlakuhum, maka dia itulah pada hakikatnya yang lebih binasa, kata Nabi. Jadi tidak boleh kita melihat orang lain itu yang binasa, kita sendiri yang selamat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, berarti hadisnya sahih Pak ya. Kalau Imam Muslim yang meriwayatkan, insyaallah hadisnya sahih. Kalau yang lain masih perlu penelitian. Wa innama qala, sesungguhnya Nabi bersabda demikian, innama qala zalika, sesungguhnya Nabi bersabda demikian di anna hadzal qaulu minhu, karena sesungguhnya perkataan itu darinya. Ya dulu ala annahu masdira bi khalqillah, ya karena menunjukkan bahwa dia menghina makhluk Allah. Ya, orang dianggap binasa semua, dia buang yang selamat itu. Mutarun billah, dan dia tertipu oleh dirinya sendiri dengan ibadahnya kepada Allah. Amina min makrihi, merasa aman dari percobaan Allah. Ghairi khaifin min satwatihi, tidak takut dengan kekuasaan Allah. Wa kaifa la yakhafu, dan bagaimana dia tidak takut ya kepada kekuasaan Allah. Wa yakfihi syarran intikarahu li ghairihi, dan cukuplah baginya kejelekan ya karena penghinaannya kepada orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i syarran ayyakira akhahul muslim, cukuplah bagi seseorang ya kejahatan, kejelekan karena penghinaannya kepada saudaranya yang muslim. Ya, hati-hati kalau menghina orang lain, ya malah dihinakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya lisan ini perlu kita jaga. Lisan ini terus terang aja Pak ya, cuma satu kecil lagi, tapi kemampuannya luar biasa dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Seperti mata ini kemampuannya hanya melihat warna dan bentuk daripada yang kita lihat itu aja, nggak lebih. Pendengarannya bisa mendengarkan suara, tapi lisan bisa berbicara sampai kapan aja. Ya, nggak ada yang tidak ada yang bisa membatasi. Apa saja dia bisa omongin. Makanya lisan ini, lidah ini bisa bernilai ibadah dan bisa bernilai maksiat. Kalau dia gunakan di jalan Allah, nilai ibadah. Tapi kalau dia gunakan untuk maksiat, maka berdosa. Ya, tuntutan dosa dari lisannya sungguh luar biasa. Nah, itu. Makanya lisan ini perlu kita jaga. Wa kam minal farqi bainahu wa baina min yuhibbuhullah.
wa ya'zimuhu li ibadatihi. Dan berapa perbedaan antara dia dan antara orang yang mencintainya karena Allah. Wa ya'zimuhu li ibadatihi, dan membesarkannya karena ibadahnya. Wa yasta'zimuhu, dan menghormatinya. Wa yarjulahu ma la yarju li nafsihi, dan mengharap kepadanya apa yang tidak diharapkan untuk dirinya. Fal khalqu yudrikuna najah, maka makhluk akan mendapatkan keselamatan bi ta'zimihim iyyahu lillah. Ya, maka makhluk itu akan mendapatkan keselamatan bila mana dia menghormati temannya karena Allah. Nah, kita menghormati teman itu akan bernilai ibadah insya Allah. Ya. Fahum yataqarrabuna ila Allah Ta'ala biddanwi minhu, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mendekati saudaranya. Wa huwa yatamakutu ila Allah bitanazihi wa tabaudihi minhum, dan dia mendapatkan kutukan dari Allah karena menjauhi mereka saudara-saudaranya. Karena martafi'u an majalasatihim, seakan-akan dia mendapat tempat tertinggi dari tempat duduknya bersama mereka. Fama ajadruhum iza ahabbuhu li salahihi, maka alangkah pantasnya mereka mencintai saudaranya karena kebaikannya. Ayang kilahumullahu ila darajatihi bil amal, sehingga mereka dipindahkan Allah kepada derajatnya dalam amal. Wa ma ajadruhu ila asdarahum bi ainihi, dan alangkah tidak pantasnya mereka menghina saudaranya demi dirinya. Ayang kilahullah ila haddil ihmal, agar Allah memindahkannya kepada batas yang tidak dipedulikan. Kama ruwiya anna rajulan fi Bani Israil, sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada kaum Bani Israil kana yuqalu lahu khali'u Bani Israil, namanya diberikan oleh orang-orang Bani Israil khali'u Bani Israil, karena dia banyak berbuat kerusakan. Jadi orang jahatnya Bani Israil. Marra bi rajulin akhar, dia melewati seorang laki-laki yang lain, yuqalu lahu Abidun Bani Israil, yang bernama Abid Bani Israil, orang ahli ibadahnya Bani Israil. Wa kana ala ra'sil abidi gamamatun tadilluhu, dan di kepala orang si Abid ini ada segumpalan awan yang menaunginya. Falamma maral khali'u bihi, maka ketika si khaliq ini melewatinya, faqala al-khali'u bi nafsihi, maka si khaliq ini berkata di dalam hatinya, khaliq itu berarti orang jahatnya Bani Israil, anna khali'un Bani Israil, saya ini orang jahatnya Bani Israil, wa hadza abidun Bani Israil, dan orang ini adalah ahli ibadahnya Bani Israil. Kalau jalastu ilaihi, jikalau saya duduk di dekatnya, la'alallahu yarhamuni, maka mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepadaku. Wajalasa ilaihi, maka si khaliq ini duduk dekat orang ahli ibadah itu tadi. Faqala al-abidu, kemudian ahli ibadah ini berkata, anna abidu Bani Israil, saya ini orang ahli ibadahnya Bani Israil, wa hadza khaliqu Bani Israil, dan ini orang jahatnya Bani Israil. Fakaifa yajlisu ilayya, maka bagaimanakah dia akan duduk di dekatku. Fa'ana minhu, kemudian orang si Abid ini membenci si khaliq ini. Wa qala lahu, kemudian si Abid ini berkata kepada si khaliq, qum anni, berdirilah kamu dari sisiku. Nah, diusir oleh si Abid ini, si khaliq ini, orang jahat ini. Kemudian apa yang terjadi? Fa'auhallahu ila nabi zalikal zaman, kemudian Allah mewahyukan kepada nabi Bani Israil di zaman itu. Kemudian Allah berkata, seraya berfirman, murhuma, perintahkan keduanya, fal yasta'nifal amala, agar dia mengulangi perbuatannya. Faqad ghafartu li khaliq
lil khali, sesungguhnya akan aku ampuni si khaliq itu, kata Allah. Fa'ahbatu amalal abidi, dan aku hapuskan amal si abid itu. Ya itu. Wafi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, fatahawalatil gumamatu ila ra'sil khali. Ya, pada riwayat yang lain diterangkan bahwa ya segumpalan awan yang menaungi si abid itu berpindah ya ke kepala si khaliq ini tadi. Wahaza, dan perilaku ini ya'rifuka, memberitahukan kepadamu, annallahu ta'ala innama yuridu minal abidi qulubahum. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala hanyalah menghendaki ya hatinya orang-orang yang beribadah. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya si orang itu. Ya, walaupun si khaliq ini dia orang jahat, tapi hatinya ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia berusaha mendekat kepada orang yang ahli ibadah itu tadi, tapi diusir oleh si ahli ibadah, sehingga itu yang terjadi. Ya, jadi Allah pun melihat hati manusia itu tadi. Fal jahilul asi, maka orang yang bodoh yang berbuat maksiat, iza tawaddu'a hubaitallah, apabila dia merendahkan diri karena takut kepada Allah, wa zala khaufan minhu, dan dia berbuat kehinaan karena takut kepada Allah, faqad atau Allah biqalbihi, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah dengan hatinya, bahwa wa ulillahi minal alimil mutakabbiri wal amidil mu'jibi. Ya, bahkan dia lebih taat kepada Allah daripada orang alim yang menyombongkan diri dan orang yang abid yang membanggakan diri. Nah, begitu Pak. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah hati manusia itu tadi. Yaitu contohnya ya orang yang sombong dengan amal ibadah, ya merasa dirinya sudah utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 5 menit lagi. Ini ada waktu 5 menit. Barangkali sampai di sini ada di antara para jemaah yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, ya saya persilakan. Alhamdulillah yang disampaikan tadi oleh guru kita. Mungkin dari Bapak ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Boleh di luar masa ini, silakan yang ingin bertanya Bapak. Baik, Bapak Haji Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mukadimah Ustaz menyampaikan satu ayat, berlakulah baik-baik dengan muslim dan berlakulah keras terhadap orang kafir. Ini kalau di dalam muamalah Ustaz juga menyampaikan mungkin tidak begitu sulit, tapi kalau dalam hal syariah itu bukan sulit lagi, mungkin juga lebih dari sulit itu. Seperti contohnya, inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum minhu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innahu hasaringul hisab. Sementara di dalam Al-Qur'an itu yang disebut hanya munafik, musyrik, sama kafir. Kita sendiri disebut mukmin sama muslim. Ini dalam pengeterapan ini supaya kita keras terhadap orang kafir itu, maaf ya, kira-kira bagaimana aplikasinya gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih samar-samar ya, apa yang disampaikan Bapak. Awalnya tadi bagus orangnya, itu pas belakang-belakang masih mengecil, makin mengecil. Jadi perbedaan antara mukmin, muslim, kafir, musyrik dan munafik itu ya, kira-kira begitu ya.
Kalau munafik itu kan dijelaskan oleh Allah, itu ada 13 ayat kan di dalam surah Al-Baqarah itu, yang bagian yang pertama kan, wa min nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kan? Itu ciri-ciri orang munafik. Kalau orang kafir itu jelas, kafir itu mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah, terang-terangan itu mah. Kalau munafik itu kan hatinya kafir tapi mulutnya beriman, ngomongnya beriman. Itu Pak perbedaannya. Nah sekarang mukmin dengan muslim itu apa bedanya? Itu dalam surah Al-Hujurat ayat 14 itu. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Ada apa ayat selanjutnya dibantah oleh Allah. Qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka oleh Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Gitu Pak. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Iman itu belum masuk ke dalam hati. Jadi baru Islam doang. Jadi kalau iman itu masih di luar kolbu, itu orang itu baru muslim, baru tunduk patuh doang. Kalau iman tidak masuk ke dalam hati, baru orang yang beriman, udah tembus. Jadi kalau dalam kajian tasawuf ya, itu ada 7 lapis kolbu itu. Yang lapisan paling luar namanya kosrun, sodron, kolbun. Nah jadi kalau dari kosrun, sodron sampai kolbun, sampai di situ doang itu iman. Itu iman kita masih yazid yankus itu. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang turun. Tembus lagi, karena kita bersihkan hati, baru masuk iman itu. Tembus lagi kemana? Habis ke kolbun, ke sagop. Nah itu situlah iman itu mulai mantap itu. Ya stabil iman itu. Tidak turun-turun. Nah itu imannya para wali. Ya para wali itu malah meningkat terus ya imannya itu. Nah setelah tembus ke sagopun, terus tembus lagi kemana? Ke lubun. Lubun itu zamannya albab. Jadi ulul albab yang dikatakan Allah dalam surah Ali Imran itu, nah itu yang dimaksud orang yang imannya sudah tembus ke dalam lubun itu, lubuk hati. Nah itulah orang yang akan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu Pak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Nah ciri-cirinya gimana? Alladzina yazkurunallah. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, hatinya selalu berzikir mengingat Allah. Kadang ada sampai ke lubun, tembus imannya ke lubun. Setelah lubun mana? Sirun. Nah, itulah yang paling dasar itu. Nah orang sudah tembus imannya ke sirun, itu kasapah dengan Allah. Sudah terbuka hijab antara dia dengan Allah. Sehingga memancar nur cahaya pada kalbunya Pak. Bisa. Itu yang dimaksud anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi Pak Ilham takun tarahu itu kelas kita itu mah. Ya. Pak Ilham takun tarahu bahwa ya Rabb, harus yakin bahwa Allah melihat kita. Itu makam kita itu mah. Tapi kalau makamnya wali Allah sudah masuk kepada makam tarafullah, melihat Allah. Gitu Pak. Itu bedanya. Jadi muslim itu imannya belum masuk ke dalam kolbu. Kalau sudah masuk ke dalam kolbu baru dia orang yang beriman. Gitu. Tapi perintah Allah tentang ya ayyuhalladzina amanu ya, amanu kan? Kok orang Islam juga harus berpuasa? Itu kewajiban semua Pak, mulai yang beriman maupun yang muslim. Itu bedanya. Kalau iman diperintah oleh Allah, yang muslim masuk. Nah, gitu Pak. Jadi perbedaannya begitu antara mukmin, muslim, ya munafik, kafir dan musyrik. Kalau musyrik orang yang persekutukan Allah. Ya, menyembah Allah tapi menyembah yang lain. Nah, itu ada juga yang menyembah yang selain Allah. Ya orang musyrik, ya sekarang ini orang-orang Nasrani yang sekarang disebut orang Nasrani. Sebenarnya orang musyrik mereka sebenarnya, karena dia menyembah kepada selain Allah. Jadi ya kafir yang musyrik juga itu. Itu Pak. Ya makanya sampai di sini penjelasannya. Sudah cukup ya? Cukup Pak Ustaz. Ya. Baik. Kalau sudah waktu masuk waktu Isya, maka kali ini kita tutup dengan membacakan Kifatul Majlis. Semoga saja ilmu-ilmu yang telah kita dapat menambah keyakinan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita baca Kifatul Majlis. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.